Pernah ketemu artis nggak? Setelah kita arahkan, kita keluarkan barangnya, dikeluarkan sama si. Tiba-tiba dia di tengah di space kosong antara X-ray dan meja tumbang itu melakukan. Itu kalau sama dibandingin di TV ini, di TV kan kelihatan cantik. Ini Sama lebih- cantiknya. Di badannya di mananya dia sembunyi? Sorry, di bawah. Ada kan, Mi? Kasihan bawa-bawanya. Dan kondisinya tadi. Bawa apa ini? Dan tadi kondisinya kos kakinya basah lagi ya. Kakinya basah, biar biawaknya bisa nafas. Itu aku shock banget. Hah? Gitu. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Rahayu. Bersama saya Ketut Budi dalam program Intim Sweet Bea Cukai Ngurah Rai. Di episode ini sudah hadir di depan saya dua orang yang cantik dan rupawan. Mereka adalah petugas yang bertugas di Bandara Ngurah Rai. Langsung saja kita sapa beliau, Mbak Tiwi dan Mas Alfred. Gimana kabarnya Mbak Tiwi dan Mas Alfred? Baik-baik. Litut sendiri gimana kabarnya? Saya selalu sehat dan bersemangat. Mas Alfred dan Mbak Tiwi. Pertama nih, Mas Alfred udah berapa lama kerja di bandara? Kalau kerja di bandara berarti sudah kurang lebih 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kalau Mbak Tiwi? Hampir 2 tahun, jalan 2 tahun. Nah ini kan Bali ya, internasional. Jadi beragam nih penumpangnya. Pernah ketemu artis nggak ketika bertugas? Kalau kami pernah lewat salah satu pembalap F1. Pembalap F1? Iya, Lewis Hamilton, siapa sih namanya? Hah? Lewis Hamilton? Lewis Hamilton datang sama keluarganya dan dia lagi scan X-ray. Dia udah lewat depan kami sebagai petugas itu, kami udah ngeliat. Tapi nunggu barangnya kan banyak tuh. Habis nunggu barang dia masih berdiri depan X-ray. Jadi kami ngeliat, kok kayak pernah lihat ya? Kayak pernah lihat. Terus salah satu rekan saya udah bilang, itu kayaknya pembalap F1 deh. Sampai kami Google dulu untuk mastiin. Dan ternyata iya benar Lewis Hamilton sama keluarganya lagi. Tapi waktu itu barangnya diperiksa nggak dia? Enggak, kebetulan nggak ada yang diperiksa. Nggak ada yang Karena diperiksa. barangnya wajar kayak orang liburan bersama keluarga sama anak kecil juga dia kayak. Oh oke. Kalau Mbak Tiwi? Aku siapa ya? Raline Shah kayaknya sih, yang artis Indonesia. Dia cantik banget, entah aku lupa dia landing dari mana. Tapi dia waktu diperiksa barang, kebetulan kita nggak meriksa barangnya, cuman dia lewat di depan aku karena aku lagi di posisi X-ray. Terus kelihatan, cantik banget ya Raline Shah ya, kayak gitu. Itu kalau sama dibandingin di TV ini, di TV kan kelihatan cantik. Ini Sama lebih... cantiknya. Oh. Sama cantiknya sebenarnya, tapi karena kita ketemu langsung kan, jadi kayak wow gitu. Jadi kelihatan ya. Apa kayak kelihatan beliaunya ini gitu bersinar gitu di antara penumpang-penumpang lain? Iya sih sebenarnya. Jadi kayak tapi kalau kemarin dia bilang kan, aduh aku lagi bad hair day nih kan, ada yang ngajakin foto. Aku lagi bad hair day-nya dia aja masih kayak gitu. Wow, keren aja menurut aku sih. Oke, itu untuk artis. Kalau tokoh-tokoh penting mungkin pernah. Kalau saya sendiri sih waktu itu pernah salah satu eselon 1 di kementerian kita juga lewat. Pesawatnya kalau nggak salah dari Australia deh waktu itu. Kebetulan saat itu saya lagi jadi stopper. Beliau ini lewat. Pada saat lewat itu sama kayak yang tadi kejadiannya, saya nggak ngeh beliau itu siapa. Oke. Maksudnya saya tahu sosok beliau itu siapa, tapi pada saat itu saya tidak menyangka kalau beliau itu adalah orang itu kayak gitu. Lagi sambil kerja diajak ngobrol. Dan obrolan tuh care banget sama petugas nih waktu itu. Care banget sampai akhirnya mengucapkan semangat ya Mas ya kerjanya kayak gitu. Baru di situ mikir, ini tumben siapa? nih pegawai, tumben nih penumpang nyemangatin pegawai. Waktu saya lihat, ternyata ini pejabat eselon 1 Kementerian kita Keuangan. lagi di Kementerian Keuangan. Setelah sadar tuh gimana tuh? Pas saya langsung nyapa lagi kayak itu. Terus beliaunya mengerti posisi saya waktu itu lagi on duty juga dan lagi crowded banget waktu itu. Ya karena segitu banyaknya penumpang Jadi yang... saya sempatkan menyalam dulu, terus beliau langsung bilang, udah nggak apa-apa Mas, lanjut lagi aja kerjanya kayak gitu. Oke. Nah ini Mas, sebelum kita nih yang keseru-seru, saya pengen tahu nih sebenarnya kerja di bandara tuh kayak gimana sih? Sebenarnya capek, ada capeknya tapi ada serunya juga. Kalau capek pasti capek. Berarti shift-shiftan kayak gitu kerjanya ya? Ada berapa shift kalau boleh tahu? Kalau kita di sini tuh ada 3 shift. Ada shift pagi, siang, dan Pagi, siang. malam. Bukan sore ya, pagi siang sore harusnya nih, pagi siang malam. Pagi, siang, malam. Siang ya. Pagi, Siangnya siang, malam. Siang ke menjelang sore gitu sebenarnya. sih. Oh, kayak middle gitu dia ya? Tapi Oh, urutannya oke. mulainya dari malam, Malam dulu. siang ke sore itu, sama pagi, baru off. 2 hari. 2 hari. 2 hari Malam, Malam. 2 hari sore, habis itu 2 hari pagi,
Habis itu setelahnya 2 hari off. 2 hari off. Begitu seperti Iya. itu Iya, terus. selalu seperti itu. Nah terus kalau di bandara tuh ngapain aja? Kita fokus meriksa barang penumpang gitu Li, ceritanya. Jadi terhadap apa yang penumpang bawa dari luar negeri masuk ke Indonesia, itulah yang kita periksa. Karena kan kalau tadi dengar dari Mas Alfred, waktu saya jadi stopper, penjaga gawang, stop. Gimana, atau gimana maksudnya jadi penjaga gawang? Jadi kalau basicnya itu sama kayak bea cukai dimanapun, yang pasti pengawasannya itu barang. Tapi Oke. bedanya karakter kita di bandara ini barangnya pasti dibawa oleh penumpang. Oke. Nah, jadi kita melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, mulai dari penumpang itu masuk ke customs area sampai dia menyampaikan deklarasinya berupa customs declaration. Kita melakukan scan barang menggunakan X-ray. Kalau perlu dilakukan pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan sampai nanti penumpangnya bisa menuju pintu keluar. Oh, itu runutannya ya? Iya. Oh, oke. Nah, kalau ini kan sekali lagi Bali adalah tujuan wisata mancanegara. Yang bule yang paling banyak itu dari mana sih sebenarnya? Australia sih. Iya, kalau kita Australia. melihat dari flightnya sih udah pasti Australia, karena untuk Paling dekat juga iya, kan. kalau kita lihat jumlah flightnya aja satu hari itu kurang lebih di 23 sampai 26 flight satu hari kalau sesuai 26 jadwal. flight Iya, satu hari ya? satu hari. Mulai dari 00 sampai ke 12 Berarti malam. di 3 shift itu ya itu udah 26 flight hanya Iya. dari Australia Hanya saja. dari Australia aja. Belum dari negara-negara Belum yang lagi lain negara ya? lain. Wow. Kalau gimana sih tipikalnya orang-orang Australia ini? Biasanya mereka cuma bawa backpack sih. Iya. Atau enggak keluarga nih, rombongan keluarga, terus mereka cuma bawa backpack karena mereka cuma berapa hari doang gitu di Bali ini. Jadi nggak Nggak terlalu bawa, bawa nggak rempong gitu Iya. nggak deh? Rempong gitu. Kayak misal mereka bawa bayi pun nggak rempong karena mereka Compact. ya udah beli aja di Bali gitu. Ada kok gitu. Mereka traveling sesimpel itu ya? Simpel Iya. itu. Karena habis itu mereka mungkin udah sering kesini, jadi mereka sering melakukan short Iya. trip ke Indonesia. Iya. Jadi buat mereka kadang cuma satu duffel bag, satu sling bag, atau cuma Iya. satu backpack, satu sling bag, seperti itu. Gitu. Udah kalau saya nih jalan-jalan sama istri kan kawan bawa dua koper gitu loh. Padahal jalan-jalan ini kok cuman dekat. Mereka udah sesantai itu ya? Iya, santai Pernah banget. sekali aku tanya juga, udah berapa kali kamu ke Indonesia? Dia bilang nggak? Belasan kali. Gitu. Belasan kali. Belasan kali. Jadi dia udah hafal di Bali Mungkin ini seperti apa. this is my gitu. second home mungkin dia bilang. Mungkin gitu kan. Jadi kayak ya udah ada kok di Bali gitu. Beli aja lah di Bali. Dia udah tahu tuh beli Iya. ini di sini, beli barang ini di Jadi kita mana. udah nggak kaget lagi kalau misalnya ngeliat penumpang Australia udah pakai brand bir di dalam bajunya. ada brand bir lokal Iya, gitu ya. bir lokal. Padahal dia dari luar tuh ya. Iya. Dia dari luar masuk ke sini bajunya brand bir lokal gitu. Nah, kalau misalkan itu kalau Australia kan basicnya dia bahasa Inggris lah ya. Di. Gimana kalau ketemu atau ada nggak sih wisatawan yang ini bahasanya itu nggak familiar sama kita? Ada. Terus gimana tuh? Pasti ada itu selalu ada. Gimana komunikasinya? Kita pakai bahasa isyarat. Kalau untuk ngarahin penumpang tersebut ya benar pakai bahasa isyarat. Kalau misalnya kita kita minta penumpang yang untuk meletakkan tas ke mesin X-ray, Iya, misalnya gini nih. Ketika meriksa, kayak gitu. Kalau meriksa mau nggak mau kita harus pakai HP ya, Google Translate nih. kita manfaatkan teknologi aplikasi itu ya. Translate. Kan udah smartphone nih, jadi kita pakai Google tuh. Udah ada Google Translate, kita translatein. Bahkan kendalanya itu bukan cuma mereka tidak bisa bahasa Inggris. Sometimes mereka ada beberapa negara yang bisa bahasa Inggris. Contohnya kayak India itu mereka bahasa Inggris tuh fasih sebenarnya. Tapi aksen mereka nggak bisa kita pahami dengan mudah. Iya, betul. Jadi, Kalau dia mahamin kita gampang nggak? gampang, menurut mereka kita gampang didengarkan. Tapi kita Ketika mendengarkan dia jawaban jawab, mereka, iya. Kita bingung nih jawabannya dia Iya. apa. Oh, Makanya kadang kalau khusus yang bermasalah di aksen, Google Translate pun tidak terlalu membantu. sebenarnya. Karena Iya mereka bener sudah ya, bisa karena dia dengan nggak bahasa ngedetect Inggris juga ya. Iya. And then gimana nge-solvingnya yang kayak gitu? Tambahan isyarat lagi berarti. Betul. Oh, dikombinasikan semuanya karena kan komunikasi yang penting ini paham, kitanya Iya. paham. Berarti pakai bahasa tubuh juga. Iya. Oh, India ya karena aksennya Aksennya. tadi. Selain India ada yang aksen, kita ngomongin aksen. Aksen Cina, Korea. Oh. Karena bahasa ibu beda gitu. Jadi aku baru tahu juga kalau misalnya Cina, Korea, Jepang Mm-mm. itu karena bahasa ibu kita berbeda,
mereka bukan sulit sih, kayak mungkin nggak sama cara belajarnya kayak kita. Karena mereka kalau misalnya bahasa Inggris pasti mereka ada kayak akhirannya gitu loh. Gimana bahasanya ya? Ada imbuhan akhir kayak gitu. imbuhan akhirnya gitu. Yang nggak normal kita pelajari gitu. Iya. Dia ada akhirannya begitu. Kayak misal kita ngomong nice nih. Nice. Nice Nah, iya, memang seperti itu ya. Jadi kayak Kalau karya nice. Ada Jadi naik-naiknya. aksen mereka bercampur dengan aksen bahasa ibu mereka. betul gitu. Jadi kayak kita yang ini, ini ngomong apa sih gitu? Oh, oke. Apa coba? Nah itu balik lagi nanti dikombinasikan tuh lewat bahasa tubuh. Betul. Oh oke. Mas Alfred kan udah hampir 4 tahun, Mbak Tiwi udah hampir 2 tahun. Ada nggak apa ya cerita-cerita yang unik gitu di bandara itu? Yang bikin seneng gitu? Kalau cerita unik kayak gitu, udah pasti yang berhubungan sama penumpang ya Beli ya. Karena yang sangat dinamis itu kan penumpang. Ya. Jadi kita pernah meriksa salah satu penumpang WNA yang pekerjaannya adalah fire dancer. Oh gini, Iya, menari api. penari api. Iya. Dan kebetulan penumpang tersebut memang harus diperiksa karena dia membawa perlengkapan fire dance-nya yang kalau kita lihat di X-ray itu bentuknya tidak umum untuk barang bawaan penumpang, terutama kalau misalnya di Bali pengen liburan. Enggak, ini bukan barang buat liburan Iya, lah, bukan ini barang buat aneh nih liburan. bentuknya nih. Iya. Oke. Jadi setelah kita arahkan, kita keluarkan barangnya, dikeluarkan sama si penumpang barangnya, kita bertanya. Dan ternyata penumpang tersebut tidak fasih berbahasa Inggris. Oh, Tidak fasih berbahasa Inggris. Jadi pada saat kita menanyakan ini benda apa, kita cuma sebatas menanyakan ini benda apa. Si penumpang itu langsung mengangkat dan menunjuk ke arah belakang ke area kosong antara X-ray dan meja tumbang. Kita masih belum ngerti nih maksudnya apa. Ini mau ngapain dia nih? Iya, Gitu. maksudnya apa? Kita menunjukkan kayak gini, maksudnya sabar-sabar kayak gitu. Maksudnya kami mau menjelaskan dengan bahasa mereka menggunakan aplikasi penerjemah. Ya. Yang dia lakukan mungkin dikiranya silahkan mungkin kayak gini di negara dia ya. Silahkan. Akhirnya dia malah negara dia gini nih, silakan mungkin. Saya gitu. kira dia mau ngeletakin barangnya, ternyata dia turunin, dia ngambil semuanya. Dia ngambil semua perlengkapannya, tiba-tiba dia di tengah di space kosong antara X-ray dan meja tumbang itu melakukan atraksi fire dance dia. Pakai Walaupun api? tanpa api. Tanpa api, ya. Walaupun di tengah-tengah itu dia gara-gara kami ngeliatin, kami panggil-panggil, dia kira kami minta apinya dia, jadi dia kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Sebagai syarat ya. Terus dia bilang no kayak gitu. Tapi dia tetap melanjutkan, setelah kami bilang no, dia tetap melanjutkan. Dia tetap melanjutkan Iya. karena dia pengen nunjukin barangnya buat beginian loh. Iya. Dan kayak itu gitu. penumpang ramai. Rame, tetap ada penumpang yang lewat lalang, jadi ya penumpangnya sambil menghindar itu. Jadi kayak tiba-tiba Iya. sirkus. Jadi ya. sebenarnya nggak salah, dia menjawab pertanyaan kami sebenarnya. Ini benda buat apa? Tapi cara menjawabnya langsung dipraktekkan. Langsung dipraktekkan. Daripada bingung nih karena kok ngomongnya juga nggak bahasa Inggris. Daripada kita sama-sama nggak ngerti, gua praktekin nih. Dia gitu. Jadi walaupun di tengah kebingungan kami tetap menikmati dan terhibur sama tingkah penumpang tersebut. Oke, kalau Mbak Tiwi ada nggak nih kejadian yang seru gitu? Aneh sih. Oh aneh? Menurut aku aneh. Kayak jadi aku pernah dapat penumpang, negaranya perlu disebutin nggak? Ya terserah, boleh. Negara mana? Jadi dia dari Filipina. Oh orang Filipina, oke. Tahu dong Filipina dia kayak terkenal sama hewan-hewannya gitu kan, yang Oke. mungkin di Indonesia nih beda lah, hewan-hewan di sana sama di Indonesia nih beda. Nah kebetulan waktu itu dia perlu kita periksa karena dia ketahuan bawa salah satu narkotika ceritanya. Oh penumpang ini. Penumpang ini bawa narkotika nih, jadi kita periksa segala macam sampai akhirnya kita lakukan body check. Kebetulan penumpangnya pria, jadi rekan saya yang periksa nih. Terus habis itu diperiksa ternyata ada menyembunyikan satu buntalan gitu di badannya. Kita nggak tahu nih ini apa nih kira-kira isinya. Jadi kayak kaos kaki terus dibuntel gitu. Oke. Terus habis itu waktu dibawa keluar dia bilang pakai bahasa dia, kita nggak tahu ini apa sebenarnya gitu. Tapi dia bilang itu hewan apa kan, kita kayak curiga dong gitu, ini hewan apa nih gitu. Ternyata oke lah, kita cari aman karena kita nggak mau ntar hewannya lepas atau ngegigit kita nih. Oke. Gitu. Karena nggak tahu nih hewannya apa. Nggak tahu, akhirnya ya udah X-ray, pakai jalan tengah di X-ray nih, ini kok
kayaknya ini cicak atau apa nih gitu. Kita nggak ada kepikiran itu yang apa. Kayak cicak deh, tokek gitu. Dibuka ternyata itu biawak dan dia sembunyiin itu 4 dalam kaos kaki di badannya. Coba kan yang kita yang berusaha, hah? Gitu. Biawak di badannya. Nah, di badannya. Dia pakai kaos kaki. Iya, jadi kaos kakinya basah nih. Kata dia sih itu basah biar dia si biawaknya ini bisa bernafas gitu. Dibuntel, terus disembunyiin lah di badannya itu. Di badannya di mananya dia sembunyiin? Di bawah kelamin pria. Ada kan, Bi? Aku Lucu ya? Lucu, Pak. aku shock banget. Hah? Gitu. aku nggak habis mikir. Kasihan biawaknya. Dan kondisinya tadi mau apa ini? Dan tadi kondisinya kaos kakinya basah Kaos lagi ya. kakinya basah biar biawaknya bisa nafas. Jadi aku Ekstra kelembapan. aku Wow. gitu. Dan nggak cuma satu, tadi ada berapa? 4 Biawak. Ya berarti kan waktu itu ingat nggak penerbangannya itu dari mana ke mana? Maksudnya dari mana? Dari Manila ke Indonesia. Dari Manila ke Indonesia. Berapa lama sih itu? Kalau nggak salah sekitar 3 jam deh. 3 jam? Iya, 3 jam. 3 jam lah dia. Biawak itu Iya. terpendam di sana. Tapi dia Pasti agak menggelitik pasti itu ya. harusnya, soalnya waktu kan ditaruh nih di tray, ditaruh di tray. Waktu ditaruh di tray ini dia gerak biawaknya gitu. 4 kos, jadi satu biawak dalam satu kos kaki nih, dan itu ada 4, terus kita sentil-sentil aja iseng sentil nih gitu. Terus kayak masih ada gerak kayak uget-uget gitu, tau gak sih Bli, kan? Iya, masih goyang lagi ya. Karena kita mikirnya ular kan, ular nih gitu. Enggak deh kayaknya kalau ular, masa ular sekecil itu, karena ya masih baby sih memang. Masih ukurannya. baby biawak gitu Baby ya. biawak, Round segini lah gitu. Segini lah kira-kira. Terus ya udah X-ray lah. 4 biji itu jadi satu. Enggak, jadi satu biawak, satu kos kaki. Oh, Jadi ada 4 kos kaki nih. Diselundupin sama dia tuh di situ. Dimasukin bu Iya. ke undergroundnya dia tuh. Nggak kepikiran kan. Nah, terus ya udah jadi situ. Ini mau ngurus yang mana dulu nih? Narkotikanya atau biawaknya dulu? Iya, nih? ya karena dia bawa narkotika dan dia biawak underground ini. Ya ini. Oh, oke. Ya, termasuk objek peka waktu ya itu ya. Betul, peka waktu semua nih. Tapi mana yang harus diduluin nih gitu. Oh, itu waktu ketika meriksa itu ya kan teman-teman yang cowok ya petugas yang cowok. meriksa. Itu kaget juga nggak sih dia? Harusnya sih kaget ya. Soalnya kita yang di luar aja kaget, gimana mereka yang lihat di dalam gitu kan, kayak Ya Tuhan, ya Tuhan. Biawak. Nggak, lebih ke kasihan biawaknya ya. iya harusnya gitu. Emang biawaknya itu waktu itu Mbak Tiwi lihat biawaknya berarti. Lihat biawaknya. Emang beda biawaknya. Nggak tahu juga sih, nggak pernah lihat biawak di Indonesia berbagai Dan macam. kecil gitu ya. Kecilnya sih iya kecil. Tapi infonya memang Infonya dia langka di Indonesia. Di Indonesia ini nggak ada dan mahal dan mahal. gitu. Jadi dia menyelundupkan Jadi dia menyelundupkan itu. biawak itu. Ya akhirnya Katanya sih buat temennya ya gitu. terus gini. Ini ngebayangin itu biawak berhasil diselundupkan terus dia ngasih temannya agak bau gimana? Ini biawak aromanya beda nih biawak dari Filipina ini. Bukan yang dilihat bukan motifnya lagi. Bukan motif, aromanya memang otentik. Nah, terus ada lagi nggak nih yang aneh-aneh mungkin ketika diperiksa gitu? Profesi kali ya, Profesi? ya. Karena saking banyaknya penumpang itu jadi profesi bermacam-macam. Sampai kita bisa menemukan profesi yang mungkin kita tidak pernah tahu kalau profesi itu ada. Nggak, oke, itu yang seperti apa? Contohnya itu saya pernah meriksa salah satu penumpang, WNA juga, tentunya WNA. Dia datang ke sini, alasannya emang ada yang meng-hire dia untuk melakukan suatu job. Kita minta jobnya dalam bentuk apa. Pertama kan kita
minta penjelasan secara lisan dulu. Iya. Dia bilang dia spesialis pembuat gelembung. Tentu kita bingung dong, maksudnya spesialis pembuat gelembung datang lintas negara hanya untuk mengerjakan gelembung. Gelembung sabun? Gelembung sabun. Pokoknya gelembung-gelembung yang Iya, gelembung, gitu. busa, dan termasuk asap-asap uap juga kayak gitu. Setelah kami minta detailnya, dia tunjukkan sosial medianya, bagian promosinya, marketing dia di website official dia. Ternyata memang ada profesi yang menyediakan efek-efek gelembung, busa, dan juga uap, asap kayak gitu untuk persiapan konser. Oh, konser ya? Konser, pertunjukan kayak Jadi gitu. pembuat gelembung pro gitu Iya, ada. kalau kita kan tahu selama ini mungkin disediakan sama event organizer atau Iya. mereka tinggal sewa alat. Kalau yang ini memang dia profesional untuk menyediakan itu. Jadi dia bawa itu berbagai macam sabun, berbagai macam alat. Alatnya tuh udah elektronik, udah elektrik semua alatnya. Jadi dia ngasih tau kalau dia tuh bisa menyesuaikan gelembung, busa, intensitasnya sepekat apa, setipis apa, sebesar apa. Gokil. Bahkan bisa dikasih warna juga sama dia. Bahkan dia menjelaskan secara ilmiah. Hah? Secara ilmiah Gelembung nih, iya. bentar dulu nih. Iya. Gelembung yang kalau ke pasar malam Iya, yang gelembung. kayak gitu ya. Jadi dia menjelaskan nanti tergantung spektrum warna laser yang digunakan di panggung nanti bagaimana. Akan ada efeknya ke Iya, gelembung ini. Begitu, Keren kurang ya? lebih. Dan Gelembung ya? bener-bener profesional, makanya dia di hire itu sampai dari luar negeri dipanggil untuk kegiatan di Indonesia. Dan waktu itu kegiatan mungkin di Bali. Kegiatannya di Bali memang dalam bentuk konser waktu itu. Oh, si Tapi kalau gelembung nggak ada pro. itu nggak berhasil juga sih konsernya kayaknya. Iya, Jadi efeknya sepi. jadinya kurang kali gitu ya. Kalau di Indonesia kan cuma sebatas disiram-siram air kan. Nah, dia menyediakan gelembung, asap, dan juga busa kali ya. Dan bisa berwarna-warna dan Iya. segala macam. Waktu itu berarti, loh ada kerjaan kayak gini. Dan sempat dia menceritakan range fee dia dan itu cukup fantastis sih harganya sebenarnya fee-nya. Untuk ngurusin gelembung dan asap. Iya. Waktu Mas Alfred lihat, wow, segini bayarannya. Dan kaget, benar-benar kaget. Pertama baru tahu ada pekerjaan yang seperti itu, profesi yang seperti itu. Kedua dengan fee yang segitu Sebesar. besarnya. Wow. Kalau Mbak Tiwi, ada nggak? Aku sih profesi ini tuh udah biasa ya. Dia chef. Oke, chef. Tapi aku tuh nggak pernah tahu kalau ada chef yang kayak gini loh. Kayak Jadi, gimana? Si penumpang ini nih dia cuman masak satu piring, satu jenis masakan. Dan sehari dia bisa terbang ke beberapa negara cuman buat dia masak satu itu doang. Exactly the same satu itu? Iya. Satu menu doang. Biasa kan oke lah kalau ada appetizer-nya, main course-nya atau apa Kalau gitu. banyak oke lah. Ini satu doang? Satu. Dia keliling-keliling tuh? Dan keliling dia malah. Cuman buat masak satu masakan. Jadi begitu aku lihat sosial medianya, satu menu doang. Dia spesialnya cuman itu doang satu. Kasarnya kalau saya misalkan nih, buat nasi goreng. Iya Ya udah buat nasi goreng. goreng tapi keliling kemana-mana itu loh, Bli. Kayak keren kan? Kayak What? kalau chef oke lah, oh iya kamu chef gitu. Eh, Tapi kalau chef, kamu masaknya apa? Nasi goreng? Hah? nasi goreng? Iya, tapi aku masak nasi gorengnya di Amerika, di Inggris, gitu-gitu. Ya, pagi aku ke Singapura, siangnya aku ke Malaysia, malamnya aku ke Thailand. Gitu. Deket, tapi kan wow, satu Iya, Hanya untuk berarti memasak mungkin satu itu, dish itu satu doang. dish itu doang. berarti kayaknya dia memang nyiptain itu menu kali ya, sehingga orang lain nggak Iya. bisa buat Itu sih gitu. udah aku kayak keren, wow. Nah, kalau apa di bandara itu pernah nggak ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu? Diremehin penumpang sih. Diremehin penumpang? Iya. Kayak Penumpang gimana? resisten gitu kayak. Terus aku kan udah lihat atasnya nih, tapi aku nggak siap gitu kalau mau lihat bawahnya. Jadi ya udah aku memutuskan untuk abang yang periksa lah bang. Aku noleh ke belakangnya, aku noleh ke tembok tuh terus. Ada biawak! Ada biawak lagi! Oh, nggak, biawaknya nggak ada nih? Ya nggak tahu ya, belum tahu orangnya. Tapi Tapi kan tetap tetap kerja. kerja. Kita tetap jadi waktu semua hal psikologi itu numplak ketumplak dah udah gitu. betul. Di pekerjaan Makanya itu. capeknya nggak cuma fisik, mentalnya juga Mental. capek. Apa yang dilakukan kantor karena ngelihat nih kan kesehatan penting banget gitu.